gitu. Saya nih nggak baik-baik banget dulu tuh teh. Jadi waktu itu pokoknya lagi kondisi hancur banget deh, hancur banget. Saya minta maaf, pengen tobat sama ibu saya. Saya ambil baskom, apa ya? Baskom itu bahasa Jawanya baskom juga, sama ya. Baskom tempat air itu, aku bawa baskom, isi air hangat, bawa ke ibu. Ke kamar ibu, aku taruh di ibu. Terus ibu aku bilang, kenapa? Muka ibu mau dimasukin ke situ? Bukan, kata. Aku ambil kaki ibu, aku bersihin kaki ibu, aku minta maaf. Saya minta maaf, terus saya akhirnya minta doa dari ibu saya. Jadi sebaik-baiknya sampo itu air mata ibu. Kebayangin gak? Posisi kita di bawah, ibu kita di atas, nangis, air matanya terus kena kepala kita, didoain, gak berhenti-berhenti. Doanya mustahil banget waktu itu. Mudah-mudahan jadi ulama, hafiz Quran. Keadaan saya lagi mabok, amin. Oh, subhanallah deh, waktu itu subhanallah. Terus ibu saya bilang ini, mudah-mudahan kamu dapat istri yang solehah, yang bisa membimbing kamu. Jadi bukan kebalik ya, harusnya kebalik kan ya. Suami yang bimbing istri. Ini mudah-mudahan kamu dapat istri yang solehah, yang mampu membersamai kamu, membimbing kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya dari situ datanglah beberapa nominasi ya. Saya ada beberapa kandidat gitu. Waktu itu saya masih kuliah sebenarnya, masih kuliah, tapi udah pengen nikah. Akhirnya jangan maksiat lah gitu ya, udah capek gitu. Nyakitin hati wanita tuh kan nggak enak ya. Suka jadi kepikiran gitu. Kayak dulu waktu zaman SMA, kelas saya itu ada cewek yang nangis. Saya kan KM. Berarti kalau KM itu tanggung jawab terhadap apa yang ada di kelas. Terus ada lihat cewek nangis, saya paling nggak seneng lihat cewek nangis itu ya, nggak tega gitu. Suka pengen menyediakan bahu untuk bersandar gitu. Terus saya bilang, kamu kenapa nangis? Terus dia bilang, Bon, gue diputusin, Bon. Gue dikhianatin sama pacar gue. Terus saya nanya, siapa pacar? Anak kelas 3, Bon. Gue hajar. Berani-beraninya nyakitin murid yang sekelas sama saya, apalagi seorang wanita primadona di kelas saya. Dah, kamu tenang aja, saya nanti yang bakal lawan kakak kelas. Pas saya datang, saya cari mana yang namanya ini. Keluar dia, ternyata pelatih taekwondo. Anak bilang, pas dia bilang, ada apa? Kamu kelas berapa? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Takut. Jadi aduh, banyak yang dulu nggak suka gitu ngelihat cewek nangis, tapi sering lihat, sering buat wanita menangis. Jadi akhirnya aduh ya, wanita itu seperti apa sih? Wanita itu kayak busa, lembut tapi perih di mata. Kalau laki-laki kayak apa? Kayak buah anggur, indah, nikmat, harum, wangi. Namun seandainya ia dipendam begitu lama, dibiarkan begitu lama, hati-hati, dia akan memabukkanmu. Au, masa. Terus saya bilang sama ibu saya mau nikah. Akhirnya qadarullah pada saat itu ada beberapa wanita dihijab. Cuma ibu saya bilang nggak cocok. Sampai singkat cerita, ibu saya itu dapat salam. Bon, ada salam. Dari siapa? Dari Rini. Rini mana? Rini, teman SMP kamu. Langsung ingat lagi. Ada satu wanita ketika kami sekolah dulu, saya sekolah dulu SMP, ada satu wanita yang cantik banget. Cantik, tajir, pintar. Yang aku langsung bilang, saya nggak mungkin dapetin dia. Nggak level. Ganteng enggak, tajir enggak, pinter enggak gitu. Dia ranking 1, saya pasti ranking 2. Kedua dari bawah maksudnya. Kelasnya jauh gitu. Dia baik banget. Saya nggak baik waktu itu. Dia soleha. Terus
Terus akhirnya saya bilang, oh Rini, kataku, itu secret admirer aku banget itu, kata. Terus aku bilang, salamin balik. Kalau dia benar-benar serius salamin ke aku, pasti dia akan minta nomor telepon aku, kata. Lihat, tunggu aja. Oh, siap. Ternyata brother, dia benar kontak. Assalamualaikum. Terus aku jawab, waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Rini, teman kamu SMP. Oh, udah lah, flashback waktu itu. Kayaknya kita ketemuan. Ternyata pas ketemuan, dia udah dihijab. Wah, itu aku tambah, wah ini jodoh ini, kata. Manis-manisnya jodoh itu udah ada gitu, kayak ini jodoh kayaknya nih. Terus langsung aja bilang, kamu siap nikah nggak? Ya apa sih, kok kamu datang-datang udah nanya siap nikah? Enggak, aku seneng banget ketemu kamu, kata. Aku udah punya pacar, katanya. Jangan pernah sakit. Aduh, kata aku. Ya kita masih zaman jahiliyah dulu kan. Akhirnya singkat cerita pada saya nggak apa-apa duduk atau harus berdiri nih? Duduk ya. Terus saya pantang menyerah. Baru pertama kali lah ditolak gitu. Saya harus buat hubungan mereka hancur gitu. Saya sayang sama dia gitu. Pokoknya dia harus jadi milik saya. Terus saya minta ke ibu saya, Bu, doain Bu, aku lagi deketin teman SMP, dia soleha, dia baik. Alhamdulillah, ibu doain mudah-mudahan lancar, alhamdulillah. Tapi dia punya pacar, Bu. Kata ibu, bismillah, putus kok bentar lagi juga, alhamdulillah. Oh, udah doa ibu, wah udah luar biasa. Kemudian singkat cerita, akhirnya pacarnya diputusin dan dia milih aku gitu. Langsung dapat berkah gitu, luar biasa. Cuman lagi-lagi saya ini orang yang pas-pasan, nggak punya harta lebih gitu. Kemana-mana naik motor legenda. Itu kalau motor legenda bawa kecepatan 80 itu lampunya lepas itu. Aduh, diajak kemana-mana susah. Saking saya nggak punya uang, pengen ngajak main istri saya. Waktu itu kan masih mohon maaf sebelumnya. Kan kita masih lewat tahapnya pacaran waktu itu. Oke, motor ke Lembang itu saya nggak punya uangnya. Pengen traktir makan nggak bisa, itu udah hujan. Uang sih ternyata saya kira di ATM ada uang. Pas dilihat tuh 3.000 di ATM. Akhirnya saya beli tolak angin waktu itu. Beli 2 ya minimal, anak orang nggak masuk angin lah gitulah. Ya, kenyang ya sayang ya, besok makan proma ya. Jadi, aduh, buat perih banget deh waktu itu deh pendekatannya. Jadi, cuman yang luar biasanya ternyata istri itu dulu waktu SMP itu mengagumi seseorang pria di kelas. Terus dia bilang, aku tuh suka sama seseorang dan aku bikin satu buku tentang seseorang itu. Aku bilang, oh ya kejar aja sama kamu. Enggak, dia manggilnya kan ke aku Handi ya. Handi, jijik ya sebenarnya ya. Ini kisah dulu deh sebentar, nanti baru ke materi. Terus dia bilang gini, Handi, coba lihat dulu bukunya. Aku bilang, ngapain aku harus lihat cowok yang kamu kagumi? Enggak, kamu baca dulu aja, pasti kamu kenal. Pas dia liatin, ternyata aku buka halaman pertama, itu foto aku waktu ujian UAS. Ditempel sama dia, ternyata kartu UASnya dicabut, foto aku ditempel di diary dia. Satu buku isinya semua cerita tentang aku. Ada sinaran jodoh tuh kayak makin cerah ini kata. Masya Allah, subhanallahnya sampai akhirnya kita udah singkat cerita udah pacaran waktu itu kan, pacaran sampai akhirnya ini nggak boleh lama-lama kata aku harus nikah. Kata ini kalau benar serius datengin rumah aku. Di mana? Ciamis katanya. Perjalanan Bandung Ciamis itu 4 jam. Saya bilang oke, saya berangkat ke sana. Saya berangkat pakai Bandung Panjalu, pakai Elf waktu itu. Wah, kebut-kebutannya luar biasa. Udah pengen mati itu. Saya sampai rumahnya, kemudian turun dari Elf itu, saya buka, pas saya turun. Itu lucu juga sih naik elfnya. Saya naik elf ditanya sama supir, mau kemana? Saya bilang mau ke Bapak Haji Indui. Kan katanya terkenal di sana. Haji Indui, juara deh gitu ya. Apa haji yang ngeri deh pokoknya. Terus kata supirnya dia bilang gini, Haji Indui, adik siapanya? Saya cucunya. Oh iya, wah dianterin sampai depan rumahnya. Pas saya turun, apa kata supirnya? Dek, ini rumah kakak saya. Saya nggak pernah lihat cucunya kayak gini. Karena malu kan, ketahuan modal sekolah. Dah lah singkat cerita ada turun nih.
Jadi ini yang supirnya ini adiknya kakeknya Teh Rini gitu. Terus aku turun, dadah gitu ya, makasih Pak. Aku turun, buka gerbang, kakeknya keluar. Terus bilang, Boni. Aku bilang, kakek udah tahu nama aku, kata. Ternyata nama anjingnya Boni, coba. Ya ampun, anak ngedrop lagi. Saat singkat cerita ketemu ngobrol akhirnya. Ketika udah ngobrol sama kakek, kenapa serius sama saya bilang, saya serius sama Teh Rini. Saya nggak mau nyakitin dia. Saya nggak mau lama-lama untuk jadi maksiat kayak gitu. Saya pengen serius sama Teh Rini. Saya pengen nikah. Ditanya kerja di mana? Saya bilang belum kerja. Kuliah udah beres? Belum. Mau nikah? Mau. Udah kerja? Belum. Mau nikah? Mau. Udah kayak kucing aja. Mau. Akhirnya kata kakek, ya udah, kakek itu seneng banget ada laki-laki yang serius datang ke sini. Baru kamu yang datang serius ke sini. Langsung kan kerasa, gue gitu loh. Terus akhirnya kakeknya bilang gini, oke, kalau kakek setuju, tapi tanya dulu sama jenisnya, sama orangnya. Kita tanya dulu Teh Rini. Teh Rininya mau nggak nikah sama kamu? Terus ditanya, Teh mau nikah sama Kang Boni? Singkat cerita, menikahlah kami tahun 2012. Tapi perjalanan 2012 itu luar biasa. Dia kayak beli kucing dalam karung. Ternyata yang dinikahinya seorang ateis, nggak pernah sholat gitu ya. Jadi udah tobat tapi masih belum lepas dari dunia itunya. Akhirnya kasar banget ya aku sama Terin, itu kasar banget. Sampai akhirnya dia sabar. Yang mijitin, mohon maaf kalau lagi mabok itu dia. Yang bersihin muntahnya dia. Bikin lepas dari narkoba. Dia nemenin aku dalam masa-masa sulit, itu dia. Dia nggak pernah ninggalin aku. Sampai aku bilang, kamu tahu masa lalu aku, tapi kenapa kamu masih cinta? Terus dia bilang, Pak, aku cinta kamu hari ini dan seterusnya. Aku nggak cinta sama masa lalu kamu. Kenapa kamu sabar? Pak, mudah-mudahan sabarnya aku nemenin kamu itu bisa jadi jalan surga aku buat sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi tiket surga aku. Terus aku bilang, kok bisa sih kamu sesabar itu? Terus dia bilang, belajar dari kisah Asia menghadapi Fir'aun. Sabarnya Asia menghadapi Fir'aun menjadi tiket surga bagi diri. Terus aku bilang, so sweet. Tapi sambil aku mikir lagi, oh jadi gue Fir'aun. Sampai akhirnya, subhanallah, kita mikir kalau bilang ya, di Quran jelas bahasanya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Kenapa ini yang buruk dengan yang baik? Dari ini cuma pacaran 1 kali. Kang Boni pacaran, ya lumayan lah gitu ya. Saya nikah itu saya roadshow mantan buat diteleponin satu-satu. Saya datengin rumahnya, saya telepon. Yang luar kota saya teleponin, luar provinsi saya teleponin. Yang di dalam kota saya datengin rumahnya. Saya minta maaf ya, ada yang saya minta maaf dia lempar piring, ya. Ada yang dia pura-pura lupa. Kamu siapa ya? Gitu ya udah deh, terimain aja. Karena saya takut, istri saya lagi hamil kan waktu itu, lagi lahiran. Saya takut berkat saya nyakitin banyak orang itu berpengaruh terhadap bayi yang akan dikandungnya. Jadi saya minta maaf ke setiap mantan itu. Sampai singkat cerita, saya benar-benar hijrah. Saya berubah waktu itu. 2012 nikah, berhenti, itu total semuanya 2014. Semuanya berhenti itu. Tapi udah belajar agama. Udah belajar, dari 2012 udah belajar agama. Cuman baru 2014 clear semuanya, baru berhenti gitu. Kenapa bisa? Karena baik dan buruknya ini indikator yang dipunyai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia yang punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata orang baik belum tentu kata Allah baik. Yang kata orang buruk belum tentu kata Allah buruk. Tapi jalannya ternyata dinikahkan dengan seseorang yang begini. Kata teman-teman, kok Allah nggak adil sih, Bang, menjodohkan kamu sama yang begitu? Baik banget, kok bisa dapat yang begitu? Saya bilang nggak ngerti. Kamu pelet ya? Enggak.
Saya coba masih sadar sampai hari ini. Masa anak 3 masih kena pelet sih? Terus kenapa bisa? Allahu a'lam bishawab. Allah persatukan setiap hati orang itu dengan segala cara, dan bagaimanapun caranya Allah satuin. Kalau udah satuin, nggak ada yang bisa.